Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran IPA ya, Ustadz mau memperkenalkan diri karena di kelas 7B ini Ustadz belum ada memperkenalkan diri. Kemarin di kelas 7A sudah alhamdulillah, dan juga di kelas 8 tentunya sudah ya, setahun. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Andri. Insya Allah 1 tahun ke depan pembelajaran IPA akan dibimbing oleh Ustadz Andri ya. Kemudian ada beberapa maklumat dalam pembelajaran IPA ini, karena kita pembelajarannya secara online, tidak tetap muka secara langsung, tapi Ustadz tetap tekankan, tetap ingatkan ya, kalian harus semangat, kalian harus fokus dalam belajar ya, tidak boleh main-main, tidak boleh keluar masuk CloudX-nya atau mencoret-coret PowerPoint-nya, tidak boleh. Kenapa? Karena selain itu adalah perbuatan yang sia-sia, kemudian juga terlihat tidak fokus dan tidak seriusnya, itu juga adalah salah satu perbuatan zalim. Kenapa zalim? Karena ketika kamu mencoret-coret CloudX PowerPoint-nya ya, itu mengganggu ustadz yang sedang menjelaskan dan juga mengganggu teman-teman kalian yang sedang belajar ya. Saya tekankan lagi, harus fokus, harus tetap semangat ya. Untuk saat ini silahkan voice-nya dimatikan semuanya ya, dimatikan terlebih dahulu, kita fokus pembelajaran terlebih dahulu. Kemarin ada beberapa santri di kelas B seperti Muhammad Roland Erlangga, Nabil Hafiz, kemudian Soleh Ramadan, Abdurrahman, kemudian Ziyad mendapat nilai tambahan ya, karena berhasil menyelesaikan challenge yang Ustadz berikan. Siapa tahu di kelas 7B ada bahkan lebih banyak ya. Kita perhatikan untuk materinya. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama, yang sudah memiliki buku paket IPA, silahkan buka halaman 2 ya. Buka halaman 2-nya. Pembelajaran kita yang pertama sini adalah bab 1. Insya Allah kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Nah, yang pertama, pembelajaran IPA akan membahas penyelidikan dalam IPA. Apa sih penyelidikan? Nah, muncul pertanyaan, apa itu penyelidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelidikan adalah sebuah usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data ya. Nah, lalu apa pengumpulan data itu ya? Agar kalian lebih paham, lebih mudah dalam memahaminya, Ustadz berikan sebuah contoh ya. Di halaman 2 di situ terdapat tugas ya, terdapat materi. Di sana kamu diperintahkan untuk mengamati teman kamu ya. Tetapi di sini karena sekarang kita sedang pembelajaran online, tentunya teman kamu itu jauh di sana ya, tidak bisa kalian bertatap muka, maka diganti. Silahkan amati adik kamu ya. Silahkan amati adik kamu. Apa yang diamati ya? Yang pertama, rambutnya. Silahkan amati rambutnya. Warnanya apa? Kemudian kulitnya. Kulitnya warnanya apa? Kemudian tinggi badannya. Tinggi badannya berapa?
Kemudian berat badannya berapa. Kemudian yang terakhir adalah umurnya, ya. Nah, yang kamu lakukan dari nomor 1 sampai nomor 5, ya, itu adalah pengumpulan data. Kamu mengumpulkan data. Oh, adik saya, ini adik saya di sini ya. Oh, rambutnya seperti ini berat badannya timbang dulu ya, tingginya berapa. Itu adalah pengumpulan data. Ya, itu namanya pengumpulan data. Lanjut. Nah, setelah kamu mendapatkan data dari nomor 1 sampai nomor 5, maka kamu akan mendapatkan informasi di situ. Ya, informasi yang kamu dapat adalah informasi tentang physically dari adik kamu. Ya, jika yang tidak memiliki adik atau silahkan cari data atau pengumpulan data kakak kamu. Jika tidak memiliki kakak juga, silahkan ibu kamu atau ayah kamu, orang tua kamu ya. Itu adalah yang kamu lakukan dari nomor 1 sampai nomor 5 adalah pengumpulan data. Dan setelah kamu dapat pengumpulan data itu, datanya sudah didapat, sudah dikumpulkan, maka kamu akan mendapatkan informasi ya. Nah, yang kamu lakukan dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian kamu mendapatkan informasi ya, itu yang dinamakan penyelidikan ya. Kita lanjut. Setelah kamu memahami apa itu penyelidikan ya, sekarang kita belajar tentang manfaat penyelidikan ya. Manfaat penyelidikan dalam IPA itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah yang pertama, kalian akan memahami kenapa sih bisa terjadi siang dan malam. Ini sekarang kita pagi ya, pagi itu siang ya termasuknya ya. Terang soalnya. Kenapa bisa terjadi pagi, siang, kemudian malam ya? Kenapa bisa terjadi? Oh, ternyata karena bumi berputar pada porosnya. Setelah kita melakukan penyelidikan, karena kita penasaran kenapa sih bisa jadi siang, bisa jadi malam? Oh, karena ternyata bumi itu berputar ya, berputar pada porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Kemudian yang kedua, kenapa tiba-tiba matahari di siang hari hilang, berubah menjadi gelap, ya, seperti ditelan oleh roh jahat. Kalau orang-orang zaman dahulu, ya, zaman Zahiliyah, ya, ketika ada matahari hilang, wah ini bencana. Ini terjadi karena dimakan oleh roh jahat. Ternyata ketika kita sudah belajar, tentunya dalam ini kita belajar penyelidikan ya, kita selidiki, kita amati. Oh, ternyata itu bukan ditelan oleh roh jahat. Ternyata itu terjadi oleh karena gerhana matahari ya. Kemudian selanjutnya, kita juga dengan penyelidikan bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita ya. Contoh kecilnya misalkan ada sungai, sungainya keruh ya, warna coklat atau warna hitam, sangat keruh sekali, tetapi kita memerlukannya untuk berwudu. Kita memerlukannya untuk mandi, kita memerlukannya untuk minum dan lain sebagainya. Maka air itu harus bersih, harus jernih. Nah, sementara air sungai itu keruh. Gimana caranya? Dengan adanya penyelidikan, maka kalian akan dituntut berpikir kritis. Sehingga kalian akan menemukan sebuah cara, oh ternyata dengan cara penyulingan bisa membuat air yang keruh menjadi jernih sehingga bisa dimanfaatkan ya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat dari penyelidikan IPA ya. Tidak hanya 3 ini, tapi ini adalah salah satu contohnya ya.
sehingga kalian tidak mudah untuk dibodoh-bodohi ya, dan juga kalian akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan kalian sehari-hari, tentunya dengan cara yang logis dan sistematis. Kita lanjut. Sekarang objek yang dipelajari dalam IPA. Apa sih objek yang dipelajari dalam IPA? Sebelum kita mengetahui objek yang kita pelajari, kita bahas terlebih dulu objek. Apa itu objek? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah suatu benda atau suatu hal yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan dipelajari. Itu adalah objek. Lalu apa objek dalam IPA ini ya? Nah, objek dalam IPA, objek yang dipelajari dalam IPA yaitu meliputi seluruh benda atau seluruh hal yang berada di alam semesta dengan segala interaksinya. Ini pulpen. Pulpen ini bisa dikatakan objek pembelajaran. Ya. Kenapa bisa dikatakan objek? Karena ini bisa diamati. Panjangnya berapa, beratnya berapa, kemudian warnanya apa, ya. Ini bisa dipelajari. Kemudian papan tulis, ya, kemudian meja, kemudian udara, rumah, tanah, binatang yang sedang makan, bahkan cacing sekalipun itu adalah salah satu objek yang bisa dipelajari dalam IPA. Ya, sampai dengan alam semesta ini, contohnya bumi, kemudian planet, matahari, bahkan bintang-bintang itu adalah salah satu objek yang dipelajari dalam IPA. Tentunya ada tahapan-tahapan, ya. Kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan sehingga kita bisa mempelajarinya step by step ya. Itu adalah yang dipelajari dalam IPA ya. Kalian nanti ini perlu dihafal atau perlu diingat. Insya Allah nanti keluar di ujian harian ya. Kita lanjut. Kita lanjut untuk PowerPoint-nya. Ya. Nah, pembahasan yang A sudah selesai. Sekarang kita membahas bagian B. Bagian B ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita sudah membahas pengamatannya. Nah, sekarang kita membahas pengukuran. Maksudnya dari pengukuran adalah bagian dari pengamatan itu apa sih? Ya. Sebelum kita beranjak ke itu, kita akan bahas pengukuran terlebih dahulu. Apa pengertian dari pengukuran? Siapa yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, kemudian chat Ustadz pengertian dari pengukuran yang benar mendapatkan nilai tambahan seperti kelas 7B semalam ya. Silahkan chat Ustadz apa pengertian dari pengukuran. Ustadz tunggu 1 menit dari sekarang. Boleh buka buku, jangan buka internet karena akan mengganggu proses pembelajaran kita. Kalian boleh buka buku paketnya yang sudah kalian dapatkan ya. Silahkan cari apa itu pengertian dari pengukuran. Yang sudah dapat silahkan chat Ustadz ya. Pengertian dari pengukuran langsung Ustadz catat nilainya. Di chat jangan di utarakan, jangan di voice, di chat karena voice kita ada beberapa hal ya lebih enak di chat. Ditulis ya, kemudian kirim ke Ustadz Andri. Nah, oke, ini sudah ada beberapa yang masuk ya.
Ulun kada besi ading, ada bapak. Amun kada besi ading kakak ada bapak. Amun kada besi kakak mama. Kalau kada besi mama keterlaluan antum ya. Apa bisa diulang satunya nanti ya, akan ada review. Sekarang apa itu pengertian dari pengukuran? Silahkan yang benar mendapat nilai. Muhammad Fadri, pengukuran adalah penentuan besar di sebuah benda. Kurang tepat ya. Silahkan, kurang tepat. Muhammad Azifa, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Naam. Muhammad Ashifa dapat poin tambahan ya. 2 orang lagi silahkan. Muhammad Hafiz, penentu besaran terhadap satuan ukur. Kurang tepat ya. Kurang tepat dan kurang lengkap. Muhammad Abid, pengukuran adalah membandingkan suatu benda. Ya, membandingkannya sudah benar tetapi kurang lengkap. Jadi Ustadz kasih nilai setengah ya. Muhammad Abid. Satu lagi. Musa Atmaja, mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama dalam infak. Iya, memang penting. Kamu pasti baca buku halaman 3 itu. Penting memang, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Ustadz koneksinya hilang. Ya, diperbaiki ya. Silahkan, di-reload. Muhammad Sultan Rozan At-Taris, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur ya mungkin ya, yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satu. Naam. Muhammad Rozan. Oke. Kita sudah dapat 3 ya. Maka challenge yang pertama sudah selesai ya. Kita kembali ke PowerPoint. Kita lihat apakah benar apa itu pengukuran. Nah, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan ya. Itu ada di buku. Jadi kalau kalian sudah punya buku, baca bukunya, kalian akan nemu ya. Untuk lebih jelasnya kita berikan satu contoh ya. Kalian pahami contohnya. Di sini contohnya adalah kamu akan mengukur panjang meja. Ya, kamu akan mengukur panjang meja dengan jengkal. Jengkal itu ini ya, nih. Jengkal 1, 2. Nah, ini jengkal namanya ya. Kalian akan mengukur panjang meja dengan jengkal. Nah, dengan demikian kamu harus membandingkan satu meja dengan jengkal, panjang satu meja dengan jengkal ya. Dan jengkal, dan di situ jengkal kamu digunakan sebagai satuan pengukuran. Ini menjadi sebuah satuan pengukuran. Misal kita ukur meja itu adalah 6 jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu meja adalah 6 jengkal. Maka perbandingannya adalah 1:6 ya. Panjang satu meja berbanding 6 jengkal di situ ya. Nah, pengukuran bisa juga dengan menggunakan jengkal tadi ya, kemudian depa, hasta, kaki ya. Mungkin kalian silahkan buka halaman 3. Halaman 3 di situ ada gambar yang sedang begini ya. Ini bukan Titanic ya, bukan sedang Titanic. Tapi ini sedang menunjukkan bahwa ini adalah depa, bukan jengkal. Jengkal tadi yang seperti ini ada depa ya. Itu bisa digunakan juga dengan mengukur panjang menggunakan depa, jengkal ya. Dan setiap pengukuran dengan jengkal atau depa itu setiap orang akan berbeda. Contoh di sini misalkan Azka
mengukur panjang meja A dengan jengkalnya menghasilkan 5 jengkal. Ya. Kemudian yang kedua, Rozan mengukur panjang meja A dengan jengkalnya itu hasilnya 7 jengkal. Kok berbeda? Padahal meja yang diukur itu sama. Kok berbeda? Kenapa bisa berbeda? Karena ukuran jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, atau ada yang 5 cm, beda-beda. Kemudian pengukuran juga bisa menggunakan jengkal, depa, dan juga ada meter, ada sentimeter ya. Nah, meter dan sentimeter dengan jengkal dan depa itu berbeda. Ya, perbedaannya yaitu jengkal dan depa itu adalah satuan tidak baku, sedangkan meter kemudian sentimeter itu adalah satuan baku. Nah, satuan baku dan tidak baku kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini kenapa bisa berbeda? Sudah saya jelaskan tadi ya, karena jengkal adalah bukan satuan baku ya, sehingga ukurannya berbeda-beda. Oke, sekarang kita bahas satuan baku dan tidak baku. Nah, dalam satuan baku dan tidak baku, Ustadz berikan challenge lagi. Silahkan kalian chat Ustadz apa pengertian satuan baku dan satuan tidak baku. 1 menit dari sekarang, silahkan. Nah ya, sip. Silahkan. Ya, kita mulai. Membandingkan ini sudah ya. Sekarang kita beralih, apa itu pengertian satuan baku dan satuan tidak baku ya. Silahkan 5, sekarang 5 yang menjawab benar pertama Ustadz akan tulis dan Ustadz akan berikan nilai tambahan ya. Tadi yang sudah dapat yang pertama Ashifa, kemudian Abid dan juga Rozan, itu boleh mengikuti challenge ini kembali, silahkan. Apa boleh buka buku ya, tidak boleh buka internet karena akan mengganggu koneksi kita ya. Silahkan boleh buka buku, silahkan. Apa pengertian satuan baku dan tidak baku? Muhammad Ashifa. Nah, Muhammad Ashifa ya. Satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati oleh sistem. Naam. Detroit. Azifa. Tambah lagi ya. 4 orang lagi. Sultan Rozan. Satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Naam. Satuan tidak bakunya apa? Ini baru satuan baku. Setengah berarti ya. 3 lagi, 3,5 lagi. Muhammad Khairul Ridho. Satuan yang ditetapkan sebagai satuan ilmiah. Ilmiah itu tidak hanya di pelajaran IPA ya, ada juga di matematik, kita harus ilmiah, kemudian juga nanti di statistik dan sebagainya. Jadi ini kurang tepat ya. Habibie Zaki, satuan baku adalah satuan yang disepakati sistem internasional SI, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang mungkin kurang atau tidak disepakati oleh sistem internasional. Bukan mungkin lagi, memang tidak disepakati oleh satuan internasional ya. Anak-anak, jadi bolehlah. Habibie Zaki dapat poin tambahan ya. Albani. Satu, 2, 3. 2 lagi. Kita cari 2 lagi. Ditambah ya, Rozan. Dan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati. Oke lah. Baik, 2 lagi. Satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Adam Zaim. Naam.
ya, satuan baku. Ini tidak lengkap ya. Tidak bakunya tidak dicantumkan, tapi tidak apa-apa. Adam zaim berarti dapat setengah ya. Kalau dapat sempurna 10, kalau setengah berarti 5 untuk tambahan nilainya. Satu orang lagi. Satuan baku pengukurannya nilai mai. Nilainya mungkin ya. Nilainya pasti sedangkan tidak baku nilainya tidak pasti. Pasti dua-duanya itu pasti. Ini misalkan diukur 6 jengkal, pasti ini 6 jengkal. Diukur 5 cm, pasti juga 5 cm. Tapi bukan itu ya. Yang menjadi perbedaan satuan baku dan tidak baku bukan itu. Rifki Andika. Bukan itu ya nak. Jadi yang membedakan satuan baku dan tidak baku bukan pasti dan tidak pastinya. Karena baik satuan baku, baik satuan tidak baku, ukurannya pasti ya, pasti. Kalau ini Ustadz Andri ini ukur 6, sampai kapanpun ini akan tetap 6 jengkal oleh Ustadz Andri yang menjengkalnya, yang mengukur dengan jengkalnya gitu. Tetap sama ya. Masih kita tunggu satu lagi. Safik Abimanyu. Wow. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati oleh sistem internasional. Sementara satuan baku, ya, ada satuan yang tidak ditentukan oleh sistem internasional seperti jengkal dan depa. Bukan ditentukan ya, nah, bukan ditentukan, tapi disepakati. Ditentukan dengan disepakati itu berbeda. Ditentukan belum tentu disepakati. Kalau disepakati sudah pasti ditentukan ya. Jadi bolehlah Safik Abimanyu saya kasih nilai. Sudah 5. Jadi chatnya usah tutup ya. Kembali fokus ke materi kita, ke materi ya. Kembali fokus. Kita buktikan apakah benar pengertiannya ya. Satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional ya, atau SI. Kita lanjut PowerPoint-nya ya. Silahkan kembali fokus di PowerPoint-nya. Nah, contoh dari satuan baku itu apa ya? Contoh dari satuan baku kalian sudah sering di rumah sehari-hari ya mempelajari dari satuan baku ini. Contohnya ada meter ya, kemudian ada sentimeter, kemudian ada kilogram, milimeter, liter, kemudian detik, ya, inci dan lain-lain. Ya, semua yang disebutkan itu adalah satuan baku. Ya, itu ada satuan baku dan masih banyak yang lainnya. Contohnya di sini kilometer, ya, hektometer itu adalah satuan baku, milimeter, udah ada ya milimeter ya. Itu ada satuan baku semuanya, liter, mililiter, ya. Itu semua adalah satuan baku. Nah, satuan baku pengertiannya adalah satuan tidak baku pengertiannya adalah satuan yang tidak disepakati oleh sistem internasional. Jadi untuk membedakan satuan baku dan satuan tidak baku sangat mudah ya. Cuman ditambah kata tidak ya. Untuk satuan tidak baku maka tinggal ditambah tidak. Untuk satuan baku tidak. Jadi contohnya satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh sistem internasional. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati oleh satuan internasional, oleh sistem internasional. Contoh dari satuan tidak baku sudah kita sebutkan tadi, contohnya jengkal, kemudian depa, ya, kemudian hasta, kaki, dan biasanya kaki ini dipakai oleh orang-orang barat, orang luar negeri. Contohnya panjangnya berapa kaki atau tingginya berapa kaki gitu. Kalau kita tidak, biasanya tingginya berapa hasta gitu atau panjangnya berapa depa gitu ya. Beda-beda. Dan setiap ukuran jengkal, depa, kaki setiap orang beda-beda. Jadi ini tidak menjadi satuan baku. Kenapa? Karena contoh Ustadz Andri di sini menjengkal meja ini
Ustadz memberi informasi ke Amerika, meja yang saya jual berukuran 6 jengkal. Wah, pas kata dia untuk ruangan saya. Pas dia kirim ke sana, ternyata cuma 4 jengkal karena jengkal orang barat itu besar-besar ya. Ya, jadi tidak sama. Akhirnya tidak sesuai dengan sistem internasional. Kalau kita menggunakan meter, kita meter misalkan meja ini adalah panjangnya 1,5 meter. Pas kita kirim ke Amerika tetap sama 1,5 meter karena sudah disepakati oleh sistem internasional. Itu perbedaannya ya. Kita lanjut. Setelah kita mempelajari satuannya, maka kita akan mempelajari konversinya. Mungkin kalian di SD sudah belajar ini ya. Ini adalah tangga konversi ya. Di sini Ustadz masukkan panjang dan massa ya. Cara pengoperasiannya ini sama, tetap sama cara pengoperasiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengoperasiannya tetap sama di sini. Ustadz jelaskan kembali bagi anak-anak atau santri-santri yang mungkin lupa ya, bukan tidak bisa tapi mungkin lupa. Nah, di sini ada satuan. Ini adalah satuannya ya. Ada milimeter, kemudian sentimeter, dekameter, desimeter, meter, ya, kemudian hektometer, kilometer ya. Ini adalah satuan-satuannya. Kemudian cara perhitungannya ketika dia turun ke bawah itu dikali 10. Sedangkan ketika dia naik ke atas itu dibagi 10. Kita langsung ambil contoh ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Apa benar? Ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Apa benar? Kita buktikan dengan tangga. Ini ya. Nah, di sini 1 meter, berarti satuannya meter, berada di tangga sini ya. Ustadz mau memberitahukan PowerPoint dengan menggunakan warna. Kalian jangan ada yang ikut mencoret-coret ya. Nah, di sini 1 meter ya. Nah, 1 meter. Apa benar 1 meter sama dengan 100 cm? Kita buktikan. Tadi kalau turun dikali 10 ya. Coba kita lihat. 1 dia turun selangkah. 1 dikali 10 sama dengan 10 ya. Di mana? Di sentimeter. Berarti turun satu langkah lagi. Turun lagi 1. 10 dikali lagi dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Nah, berarti benar 1 meter sama dengan 100 cm. Dibuktikan dengan tangga konversi ini ya. Sama halnya dengan yang ini 1000 meter sama dengan 1 kilo. Di sini bedanya naik ya. Bedanya naik. Kalau yang ini turun dikali, kalau yang naik dibagi. Contoh di sini adalah 1000 meter ya. 1000. Dia naik, berapa tangga naiknya? Dari meter ke kilometer dia naiknya ada 1, 2, 3 kali. Nah, kita coba. Dia naik ke tangga yang pertama. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 ya. Kemudian naik lagi 1 ya. 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya. Ini belum sampai ke kilometer. Untuk sampai ke kilometer naik lagi 1 tangga. Nah, sampai sudah 10 dibagi 10 berarti 1. Maka 1000 meter sama dengan 1 kilometer ya. Sama halnya dengan yang massa ini juga sama, pengoperasiannya seperti itu, seperti ini, akan tetapi beda satuannya ya. Nah, sekarang kita bahas sebuah contoh soal ya. Siap-siap habis ini latihan soal ya. Kita bahas contoh soal. Tolong diperhatikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah dalam satuan kilometer jarak dari rumah Habibie ke sekolahnya adalah 2 kilometer.
Yang ditanyakan berapa jarak rumah Habibie dengan sekolahnya dalam satuan meter, ya. Berapa jaraknya? Kita bahas. Nah, setiap dalam soal IPA, ya, soal IPA terutama soal-soal yang menggunakan perhitungan, menggunakan rumus, kalian harus mengikuti metode seperti ini. Dicari dulu yang diketahuinya itu apa. Fakta-fakta dalam soalnya itu diketahui dulu, kemudian dicantumkan. Diketahui A, faktanya adalah jarak rumah Habibie ke sekolahnya adalah 2 km. Faktanya ini, ya. Kemudian yang diketahui juga 1 km sama dengan 1000 meter. Dari mana? Dari slide yang ini, ya. 1 km sama dengan 1000 meter atau 1000 meter sama dengan 1 kilometer, ya. Ada lagi yang diketahui? Cukup, tidak ada. Jika memang ada lagi, maka dicantumkan lagi di sini, ya. Ingat, sekali lagi saya tekankan, ketika pembelajaran IPA apabila ada soal-soal perhitungan atau soal-soal rumus harus dimasukkan, harus dicantumkan dulu yang diketahui atau fakta-fakta yang diketahui itu harus dicantumkan. Ini faktanya adalah Habibie rumah ke sekolahnya berjarak 2 km dari soal. Kemudian 1 km sama dengan 1000 meter dari slide yang tadi itu, ya, rumus yang konversi tangga tadi, ya. Lanjut. Nah, setelah yang diketahuinya kita temukan, maka kita bisa langsung menjawab dari pertanyaannya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa jarak rumah Habibie dengan sekolahnya dalam satuan meter, ya. Maka jawab. Kita masukkan fakta-faktanya. 2 km rubah ke meter, ya. Yang ditanya adalah meter. 2, maka 2 dikali 1000. 1000 ini dari mana? 1000 dari sini, ya, karena 1 km sama dengan 1000. Kemudian 2 ini dari mana? Dari fakta yang pertama, ya, yang A, 2, ya, turun ke bawah. 2 km. Nah, kalau 1 km sama dengan 1000, berarti 2 km itu 2 dikali 1000. Maka 2 dikali 1000 itu sama dengan 2000, ya. Ini afwan, ini salah, ya. Maka jawabannya adalah 2000. Maka jawabannya adalah 2000. Nah, satuannya belum ada nih. Turunkan satuannya ke sini. Satuannya meter. Maka jawabannya adalah 2000 meter, ya. Jadi jarak dari rumah Habibie dengan sekolahnya adalah 2000 meter, ya. Oke, pembahasan dari pertemuan kita yang pertama untuk pembelajaran IPA terasa sudah selesai, ya. Tinggal tugas, ya, tinggal tugas. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh wali kelas kalian, ya, untuk tugas seperti apa pengumpulannya. Nah, untuk tugas di sini sangat mudah, ya. Tidak begitu sulit, ya. Tugasnya adalah catat materi ini yang sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir di buku catatan IPA, ya. Menggunakan pulpen, jangan menggunakan pensil, ya. Jangan lupa dikasih nama dan juga kelas. Setelah itu catatannya difoto lalu dikirim ke Ustadz Andri, ya. Kontak atau email Ustadz bisa tanyakan ke wali kelas kalian di grup kelas kalian, ya. Jadi tugasnya sangat mudah. Catat materi ini dari awal sampai akhir di buku catatan IPA. Kemudian catatannya difoto, kirim ke Ustadz, ya. Itu adalah tugas pertama dalam pembelajaran IPA, ya. Baik, mungkin itu pembelajaran IPA dalam pertemuan pertama ini. Ustadz kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekali lagi, tetap fokus dalam pembelajaran online ini. Walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, kita tetap fokus dalam pembelajaran online ini, harus fokus, harus serius, jangan bercanda ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Di sini sudah ada nama-nama yang mendapatkan poin tambahan. Insya Allah bisa membantu kalian dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dari Ashifa sudah mendapatkan 20 poin ya. Kemudian Abid sudah mendapatkan 10 poin. Kemudian Rozan sudah mendapatkan 15 poin ya. Kemudian Zaki sudah mendapatkan 10 poin. Adam Zaim juga Abid sudah mendapatkan 10 poin ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan atau membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.